sama suami aku tiap awal tahun bikin resolusi. Posisinya lagi hamil gede 7 bulan dan sama sekali nggak terpikir kalau harus lahiran di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Silmi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku tentang meraih mimpi. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau ngobrol sama aku, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Oh iya, di video aku selanjutnya insya Allah aku akan share tentang perjalanan aku meraih mimpi. Di dalam buku mimpi gak semuanya tercapai kok, ada juga mimpi yang tersilang dan gak terwujudkan. Oke, langsung aja ya. Jadi biasanya aku sama suami aku tiap awal tahun bikin resolusi atau harapan untuk 1 tahun ke depan. Nah, di tahun 2018 kami waktu itu belum nulis resolusi karena waktu itu suami ujian, jadi akhirnya kita putuskan untuk tulis resolusinya nanti selesai suami ujian. Tapi pertengahan Januari suami belum selesai ujian, ada seseorang yang kasih kami rezeki banyak 12 juta. Langsung deh masing-masing kepala mikir mau dialokasikan kemana uangnya. Terus waktu itu aku baru 1,5 bulan di Mesir. Terus banyak perlengkapan rumah yang masih belum ada dan menurut aku harus ada di rumah. Nah, pas aku mau utarakan keinginan aku, ternyata Bang, aku udah tahu nih uangnya mau dipakai apa. Aku juga tahu. Apa? Kamu dulu deh. Ya udah bareng ya. 1, 2, 3. Umroh. Beli perlengkapan rumah. Pas dengar suami aku tuh kayak, iya ya, kami kan pengen banget umroh, cuma kenapa nggak kepikiran? Kenapa coba? Karena aku posisinya lagi hamil gede 7 bulan dan sama sekali nggak terpikir kalau harus lahiran di sana. Terus juga aku baca-baca kalau kehamilan di bawah 3 bulan atau di atas 7 bulan itu nggak aman untuk naik pesawat. Tapi dalam lubuk hati aku yang terkecil, kayak takut Allah nggak kasih kesempatan lagi itu buat aku. Tapi sebenarnya di tahun 2017 aku dan suami itu tulis resolusi yang salah satunya umroh. Itu kita nabung, cuma karena ada urusan lain harus diselesaikan, kayak aku harus ke Kairo, terus persiapan disuruh lahir. Jadilah kami harus nabung lebih banyak lagi buat umroh yang kayaknya gak mungkin tercapai di tahun 2017. Pas dikasih waktu untuk mikir berangkat umroh atau enggak, disitu aku mikir banyak orang yang punya uang tapi nggak berangkat umroh atau nggak mikirin umroh. Ada juga orang yang pengen banget umroh tapi nggak ada uangnya, kurang sehat, atau keadaan lain yang akhirnya bikin mereka nggak bisa umroh. Nah, aku udah ada uangnya, udah ada rezekinya, dikasih sehat, ada kesempatan gitu ya, tapi aku nggak berangkat. Gimana coba? Masa nggak diambil? Di situ aku berusaha banget menyingkirkan segala keinginan duniawi aku, dan juga aku dapat support dari keluarga bahwa orang hamil juga bisa umroh kok. Dan setelah salat istikharah dan pertimbangan segala sesuatunya, akhirnya bulat keputusan buat berangkat umroh. Langsung ngurus visa, tiket, penginapan, dan segala keperluan di sana. Bismillah, dengan perbekalan yang cukup, kami berangkat. Kami
berangkat dari flat ke bandara, naik Uber. Terus sampai bandara, kami siap-siap ihram, suami ganti baju ihram. Terus kita ambil mikotnya di pesawat. Nah, karena kita backpacker ya, jadi sampai bandara Jeddah tuh kita nggak ada yang jemput. Kami harus cari kendaraan sendiri biar sampai ke tempat tinggal kami di Mekah. Agak lucu ya, karena waktu itu kami agak lama banget malah di bandara Jeddah karena nuker uang dulu, beli kartu dulu, terus juga ya diem-diem aja supaya nggak kelihatan orang baru gitu. Tapi alhamdulillah kami udah disediain penginapan yang homey banget, jaraknya 3 kilo dari Masjidil Haram. Lumayan ya, butuh naik bis atau taksi buat sampai ke sana dengan ongkos 10 rial atau setara dengan 50 pound atau 47.000 rupiah. Nah itu sekali jalan, makanya kami menyesuaikan dengan perbekalan kami. Akhirnya diputuskan untuk itikaf 5 waktu sholat kalau mau ke Masjidil Haram, karena kondisinya aku juga hamil besar kan, jadi sehari umroh, sehari istirahat, sehari itikaf, kayak gitu aja terus. Terus kami kan berdua aja, nggak ada rombongan, nggak ada jadwal, jadi semua sesuka hati kami aja. Kalau capek tawaf atau sa'i bisa memperlambat langkah, terus juga bisa selama apapun di masjid juga nggak apa-apa. Terus juga tahu diri aja sih, karena aku kan lagi hamil ya. Hamil tuh kan wahnan ala wahnin, alias kesusahan di atas kesusahan. Jadi aku yang tahu kekuatan diri aku sendiri. Terus ada cerita yang istimewa banget. Soalnya pas aku kabarin kalau aku mau umroh, ternyata orang tua aku juga mau umroh di tanggal segitu. Wah, pokoknya happy banget deh waktu itu. Kayaknya itu sebab dari doa-doa aku juga yang orang spesifik. Doanya sih mau umroh bareng ayah dan ibu. Tapi waktu itu malah berangkatnya sendiri-sendiri. Aslinya sih aku mau yang urus semuanya gitu. Tapi alhamdulillah lah, nggak apa-apa ya. Semoga nanti kami bisa ajak semua keluarga besar kami ke tanah suci untuk umroh atau haji. Alhamdulillah, masya Allah, Allah kasih nikmat yang banyak banget waktu kita di sana. Yang pertama, waktu itu hampir 2 minggu kami di Mekah, stay di Mekah dan ibadah aja. Sedangkan waktu itu kami belum ke Madinah, dan waktu itu udah mendekati orang tua aku mau datang dari Indonesia ke Madinah. Karena kami gak ada rombongan kan, jadi kami bingung gimana cara ke Madinah. Akhirnya kami cari-cari info dan ya udah lanjutin ibadah kayak biasa. Beberapa hari setelahnya ada temen aku lulusan Darun Najah. Dia ngontak aku bahwa ada temennya dia sekeluarga lagi di Mekah dan mau perjalanan ke Madinah. Nah terus aku ditawarin ikut, tanpa mikir-mikir lagi langsung diiyain aja. Nah di hari H kami baru tahu kalau ternyata temen aku itu yang sekeluarga itu ternyata dia itu punya travel sendiri. Dan waktu kita perjalanan dari Mekah ke Madinah itu, bis yang tadinya yang aslinya bisa diisi 50 orang, tapi dalam satu bis itu cuma ada kurang dari 10 orang, kira-kira 7 orang gitu kali ya. Yang kedua, di Mekah ada anak mudir pondok yang udah berkeluarga. Nah dari awal kami sampai Mekah, kami udah disuruh terus untuk hubungi beliau. Tapi karena jarak yang terpaut jauh, jadi aku kayak segen gitu. Tapi 2 minggu setelah kami di Mekah, kakak itu beliau kontak kami dan akhirnya atur waktu buat ketemuan.
Dan Masya Allah pas ketemuan kami yang anak backpacker ya, tiba-tiba diajak ke restoran Arab dan itu dibayarin. Pokoknya dari obrolannya aja aku tuh dan suami udah ngerasa banget kalau kami sama mereka tuh udah kayak saudara dari kecil. Sampai-sampai pas kita mau pulang ke Mesir aja dianterin dari tempat tinggal kita ke bandara. Masya Allah, pokoknya mereka benar-benar baik banget sama kita. Semoga Allah jadi saksi pemberat timbangan baik mereka sekeluarga. Amin. Emang bener ya, kekeluargaan kadang tak terikat oleh darah. Ikatan darah pun kadang tak berkeluarga. Yang ketiga, ini cerita tentang teman seangkatan aku yang nikah sama mahasiswa Madinah. Jadi singkat cerita, waktu itu ternyata waktu kunjungan aku sama dengan waktu honeymoonnya mereka. Jadilah kami di sana berkali-kali ketemu dan akhirnya kayak double date syar'i gitu. Nah, mereka juga baiknya nggak nanggung-nanggung. Kita berkali-kali ditraktir sama mereka. Namanya juga backpacker kan ya, pas-pasan. Jadi kalau ditawarin sesuatu nggak nolak deh. Menurut aku ini juga rencana yang spesial karena aku bisa ketemu sama ustadz-ustazah aku yang lagi umroh bareng-bareng pakai Islah Travel. Waktu itu ketemu Bu Mia, almarhum Ustadz Daman, Pak Baher, Pak Basuki, dan lain-lain. Waktu itu karena kita backpacker ya, sekali lagi gak ada rombongan, jadi kami belum city tour ke mana-mana. Dan jadinya kami ngerepotin mereka city tour bareng, naik bis mereka. Seneng banget bisa ketemu lagi dan ngobrol sama ustadz-ustazah aku, apalagi di momen yang istimewa ini. Nah, masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah kasih ke aku waktu di sana. Aku aja yang persiapannya kayak gitu, Allah udah kasih nikmat yang Masya Allah banget. Gimana coba kalau aku lebih serius doanya, lebih semangat nabungnya, memantaskan dirinya, Allah pasti bakal kasih nikmat ke aku dengan cara yang lebih lagi. Bisa panggil aku dengan cara yang lebih membahagiakan lagi. Makanya buat teman-teman, jangan ditunda-tunda, segerakan niat baiknya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.